teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama mereaksi debat Capres calon Presiden Indonesia 2024, dan ini merupakan debat kedua dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Nah, ini debatnya sementara sedang berlangsung, dan ini diawali dengan penyampaian visi dan misi sesuai dengan tema yang akan tema pada debat hari ini, yang dimulai dari Capres nomor urut 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Yuk kita sama-sama simak seperti apa visi dan misi dari Bapak Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi, politik luar negeri, dan hubungan internasional. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan, keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan-penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik. Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis, dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan, karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Sebagai anak polisi, saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah, insya Allah kami siap. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian,
kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting. Pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembukaan Undang Dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga, dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita
akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Oke teman-teman, jadi itulah tadi kita udah menyaksikan penyampaian visi misi dari 3 capres Indonesia yang dimulai dari capres nomor urut 3 tadi. Saya sudah mencatat beberapa poin yang disampaikan oleh capres nomor urut 3. Yang pertama itu adalah Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa kepentingan UMKM harus dibawa ke dunia internasional. Kemudian yang kedua adalah akan capres nomor urut 3 ini akan melakukan penataan gelar pasukan untuk mengantisipasi tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan juga melakukan penguatan cyber system serta polisi harus betul-betul bisa mengayomi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian visi misi dari capres nomor urut 1 yang menekankan bahwa Indonesia itu harus hadir sebagai penentu perdamaian, dan juga film, seniman, kuliner itu harus menjadi fenomena dunia. Itu 2 poin yang saya tangkap, selebihnya nanti akan ditayangkan juga. Kemudian yang terakhir dari capres nomor urut 2 yaitu dari Bapak Prabowo Subianto, di mana di sini Bapak Prabowo juga sebagai Menteri Pertahanan, jadi tema debat ini benar-benar relate dengan beliau. Dalam visi misinya beliau menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, akan menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah akan menjalankan politik tetangga baik dan bertekad punya pertahanan kuat. Dan yang ketiga adalah akan menjaga kepentingan nasional. Yuk kita lanjut nonton sesi berikutnya dari debat Capres 2024 ronde kedua. Sekarang sudah masuk ke sesi kedua, yaitu di mana masing-masing dari capres ini akan menjawab pertanyaan dari panelis. Yuk kita simak apa saja pertanyaan dari panelis untuk masing-masing capres. Ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama bapak-bapak, karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silakan, kita bisa lihat apa isi pertanyaannya. Baik, pertanyaan. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo. Pak Prabowo, maaf. Mohon hati-hati dulu, Pak. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Baik, ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah, menurut kami, perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga, termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan, sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Sekali lagi ya, saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis. Semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya.
Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti dari masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Menguatkan BSSN, dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coverage-nya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian dipersoalkan, maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan peluang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Indonesia di selatan-selatan, itu hanya menggambarkan bersama dengan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan, dan seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan, dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingat suntodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Tidak bisa. Oke teman-teman, jadi itu tadi sesi kedua dari debat Capres, di mana kita sudah melihat masing-masing Capres menjawab pertanyaan dari panelis dan saling menanggapi. Jadi tadi ada 3 pertanyaan yang ditujukan ke masing-masing Capres, yang dimulai dari Capres nomor urut 2 yang ditanyai tentang strategi dalam menyusun peta jalan untuk memperkuat kerja sama. Dan di sini Bapak Prabowo menjawab bahwa akan memperkuat ekonomi dalam negeri dengan melakukan hilirisasi, mengelola kekayaan, dan juga mensejahterakan rakyat. Lalu ditanggapi oleh Bapak Ganjar Pranowo, yaitu dengan beliau menanggapi dengan menyatakan bahwa akan memperkuat sumber daya alam. Namun teman-teman, lagi-lagi di sini antara Capres Prabowo dan juga Capres nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan, di mana di sini Bapak Anies Baswedan terlebih dahulu mengkritik dulu jawaban dari Bapak Prabowo, kemudian baru memberikan tanggapan. Dan tanggapan dari Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa yang pertama mengkritik dulu jawaban dari Bapak Prabowo, lalu memberikan pernyataan bahwa harus merangkul semua, dan dalam pertemuan dalam hubungan internasional, pemimpin tertinggi harus ke sana membawa agenda dari selatan-selatan itu tadi teman-teman. Dan ini juga ditanggapi oleh Bapak Prabowo dengan menyatakan bahwa lebih banyak setuju pada jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo dibanding dengan Capres nomor urut 1. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari panelis ke Capres nomor urut 1, yaitu tentang pertahanan
di mana di sini capres nomor urut 1 ditanyai tentang strategi yang akan dilakukan untuk mendapatkan akses teknologi dan pertahanannya. Dan di sini Bapak Anies Baswedan menjawab bahwa akan membangun satu sistem komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga, lalu pengadaan teknologi terbaru, pelibatan pada semua semesta, dan juga mekanisme respon balik agar recovery-nya cepat. Lalu ini ditanggapi oleh Pak Prabowo. Di sini capres nomor urut 2 menyatakan bahwa jawaban dari Bapak Anies Baswedan itu terlalu teoritis, teman-teman, dan yang harus difokuskan di sini, masalahnya di sini adalah tentang SDM. Sedangkan tanggapan dari Bapak Ganjar Pranowo adalah menyatakan bahwa akan menguatkan BSSN dan juga memperkuat security system yang baik. Kemudian tanggapan balik dari Bapak Anies Baswedan adalah akan segera menyiapkan sistem kemudian orang-orangnya dalam hal ini SDM dan juga langkah-langkahnya. Dan kita lanjut ke itu tadi. Sementara yang ketiga tadi itu ada pertanyaan yang ditujukan kepada capres nomor urut 3, yaitu dengan tema tentang keamanan. Di sini capres nomor urut 3 ditanyai mengenai penataan institusi pertahanan dan keamanan. Dan di sini Bapak Ganjar Pranowo menjawab bahwa akan dimulai dari diperlukan harmonisasi dan juga sinkronisasi yang harus dimulai dari pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan. Itu salah satu jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian tanggapan dari Bapak Anies Baswedan terhadap jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo itu adalah di sini capres nomor urut 1 mengatakan bahwa bagaimana organisasi-organisasi itu harus diatur untuk mengatasi tantangan yang ada. Dan sementara Pak Prabowo menyampaikan bahwa setuju dengan pendapat dari Pak Ganjar dan memang harus mengapresiasi prestasi TNI dan Polri, sehingga jika Bapak Prabowo diberikan mandat untuk menjadi presiden, beliau akan memperbaiki kualitas hidup TNI dan Polri, teman-teman. Dan di sini juga ditanggapi balik oleh Bapak Ganjar Pranowo dengan menyatakan bahwa beliau sudah cukup memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi hal ini karena sudah menjadi anggota DPR selama 10 tahun dan juga menjabat sebagai gubernur 10 tahun. Jadi tidak perlu memulai dari nol untuk mengatasi hal ini karena beliau sudah memiliki pengalaman yang cukup. Nah, sekarang teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar ini sedang berlangsung masih sesi kedua di mana masing-masing capres sedang menjawab pertanyaan dari panelis dan saling menanggapi. Jadi ini sekarang sudah masuk ke sesi ketiga di mana masing-masing capres saling bertanya dan saling menanggapi jawaban satu sama lain. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa capres nomor urut 3 sedang bertanya kepada capres nomor urut 1. Di 2024 tidak tercapai kiranya, karena sekarang hanya 65,49% dari target. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan debat capres ronde kedua. Semoga dengan menonton debat ini semakin meyakinkan kita dengan pilihan-pilihan yang akan kita pilih nanti. Mungkin juga setelah menonton debat capres ini teman-teman berubah pilihan dari nomor urut 1 akhirnya memilih nomor urut 2 atau akhirnya memilih nomor urut 3. Oke, sekian video hari ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you on the next video. Bye!